Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanistiani dari kelas 2 D Penjas, NPM 1921911120. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pencernaan dalam tubuh untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu gizi. Proses pencernaan makanan melibatkan berbagai organ sistem dalam pencernaan seperti lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus. Setiap organ tubuh tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing saat mencerna makanan atau memproduksi makanan. Jadi saat akan kita tubuh akan mencerna makanan, usus, pankreas, hati, empedu, dan usus bekerja untuk mencerna makanan yang kita makan. Proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi di dalam tubuh atau alodokter. Proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi setelah dikunyah dan ditelan, makanan akan dicerna dan diserap nutrisi. Sedangkan sisa-sisa makanan akan dibuang melalui tinja oleh tubuh. Proses pencernaan ini bisa memakan waktu sekitar 24 jam sampai 72 jam. Selain jenis dan jumlah makanan, lamanya proses pencernaan makanan juga tergantung pada jenis kelamin, metabolisme, dan kondisi medis tertentu. Misalnya pada penderita masalah pencernaan atau gangguan penyerapan nutrisi, berikut adalah tahapan-tahapan proses pencernaan dalam dan penyerapan makanan yang terjadi pada tubuh manusia. Yang pertama, ada penghalusan makanan di mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Saat makanan dikunyah dan dalam mulut, kelenjar liur akan memproduksi air liur untuk menghaluskan makanan. Air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengolah karbohidrat menjadi glukosa dan energi. Setelah makanan selesai dikunyah, lidah akan mendorong makanan yang sudah halus ke belakang mulut menuju esofagus atau kerongkongan, yang selanjutnya akan makanan dibawa menuju lambung. Yang kedua, ada pemecahan makanan di lambung. Di dalam lambung, makanan dan minuman akan bercampur dengan enzim pencernaan dan asam lambung untuk dipecah dan dihaluskan kembali hingga bertekstur cair atau menyerupai pasta yang lembut. Asam lambung juga berfungsi untuk membasmi kuman dan virus makanan atau minuman yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Setelah selesai dicerna di lambung, otot lambung akan mendorong makanan agar bergerak ke dalam usus halus. Yang selanjutnya ada pemecahan nutrisi di dalam usus halus. Usus halus melanjutkan proses pencernaan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu dari hati. Enzim ini bertugas untuk memecahkan protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Selain itu, bakteri di usus kecil juga memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat. Yang keempat, ada penyerapan nutrisi di usus kecil. Setelah makanan dipecah, dinding usus kecil lalu menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna atau tidak diserap oleh tubuh atau usus kecil akan dibawa ke usus besar.
Yang kelima ada pemadatan sisa makanan di usus besar. Tugas utama usus besar adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari makanan, sehingga lebih padat dan membentuk tinja. Tinja kemudian disimpan dan didorong dan keluar bersamaan dengan racun ataupun limbah dan cairan berlendir dari dalam tubuh melalui anus saat buang air besar. Air dan serat yang cukup merupakan dua faktor yang penting dalam proses pencernaan makanan dan minuman. Oleh karena itu proses pencernaan agar berjalan dengan lancar, kita perlu cukup minum air putih dalam sehari 8 gelas per hari, dan memperbanyak konsumsi makanan yang berserat seperti sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kita juga perlu rutin melakukan pemeriksaan ke dokter guna memantau kondisi kesehatan tubuh dan termasuk saluran pencernaan. Jadi kita perlu melakukan check up recovery kepada dokter. Dalam 1 bulan itu kita perlu periksa minimal 1 kali dalam 1 bulan. Termasuk untuk memeriksa semua organ pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Jika memiliki masalah dalam proses pencernaan makanan dan mengalami diare, konstipasi dan marabahospi atau kurangnya gizi, kita bisa memeriksa diri ke dokter untuk memantau apakah kita kekurangan gizi atau tidak. Dan mendapatkan penanganan yang tepat dari dokter. Mengkonsumsi makanan favorit tentulah akan menyenangkan, namun pernahkah terpikir untuk memikirkan bagaimana efek samping yang dapat menyebabkan kita sakit? Makanan adalah sumber energi bagi manusia terutama tubuh kita. Kandungan nutrisi dalam energi kita, serta zat lain yang dibutuhkan oleh zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Makanan harus melalui proses pencernaan hingga bisa menjadi bagian kecil yang dapat diserap oleh tubuh.